yang efisien. Nah, ini nanti perdebatannya, terus orang-orangnya akan dikemanakan, Pak? Gitu ya. Ya kalau matematik, kalau kita berbicara human capital itu kejam. Kalau dia yang tidak, kalau dia menjadi beban untuk bangsa dan negara, kenapa kita harus pelihara? Itu bahasa human capital. Tapi mungkin sebagai kepala BKN saya harus mencari cara yang bermartabat untuk exit strateginya bagaimana gitu. Tapi kalau kita berbicara human capital nggak pakai gitu. Itu selesai dalam waktu 2 minggu mungkin bisa kita selesaikan NIP P3K dan ada resmi menjadi ASN. Saya kira itu ada yang milenial dan ada yang kolonial. Yang kolonial ini yang susah nih. Ini kemudian secara alamiah hilang dan yang milenial ini akan mendominasi birokrasi itu pasti. Dan saya yakin pada saat itu kita akan sudah sangat berubah. Kalau masih butuh guru, nah di Singapura, tahun lalu saya ke Singapura, mereka udah coba, guru SD-nya adalah robot. Anak-anaknya lebih senang belajar dengan robot karena robot tidak marah-marah gitu. Kalau robot tidak memaki-maki. Jadi anak-anaknya having fun dengan robot teacher itu. Karena ilmunya semua sudah ada di internet. Di internet itu mulai dari kacang atom sampai bom atom tersedia. Mau belajar apa dari sana? Teroris. Jadi guru. Kenapa guru kok P3K? Karena kalau dia PNS, dia nggak ada di tempat nanti. Gitu. Pindah-pindah semua. Jadi kita punya mismatch selama 30 tahun yang tidak terselesaikan dengan pendekatan PNS itu. Kalau P3K dia nggak bisa minta pindah. Karena kontraknya ada di kelas itu. Gajinya bisa naik tanpa dia harus pindah. Kalau dia punya kompetensi yang meningkat, gajinya bisa naik tanpa harus jadi kepala sekolah. Ya. Itu sistem gaji, sistem kepangkatan yang baru juga akan berubah. Tidak mampu, itu akan terjadi. Nah, tinggal respons kita bagaimana. Kita akan diam saja, akan merespon dengan efektif atau mengikuti arus. Ya. Nah, saya kira kita harus reading the wave gitu ya. Jadi kalau orang berenang di laut itu paling cepat adalah ngikutin ombak. Dia tidak menggunakan energi yang besar sendirian gitu. Apalagi kalau dia bisa surfing. Nah, ini lebih hebat lagi. Nah, surfing itu adalah teknologi. Jadi kalau kita kemudian mengadopsi teknologi untuk bisa mempercepat pekerjaan kita, memudahkan pekerjaan kita, meningkatkan kualitas pekerjaan kita, ya itu harus dilakukan. Nah, adopsi digital itu menjadi keharusan. Kita harus mengadopsi itu karena tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Ya. Hidup kita berubah total. Ya, kita tidak baca koran lagi. Kita lebih suka googling untuk berita-berita. Di meja saya bertumpuk koran tapi tidak pernah saya baca. Jadi saya minta ke bagian humas protokol, saya dikasih koran deh. Saya dikasih koran saja yang bisa saya baca. Kapan saja, itu pun jarang saya baca. Saya lebih suka googling detik.com atau kumparan atau kita tidak bawa kamera lagi. Kalau motret ya kita pakai handphone. Walaupun kita punya telepon, ini kan ada nggak yang nggak punya telepon rumah gitu ya. Telepon rumah kan biasanya kalau pejabat punya semua tuh ya. Kapan terakhir telepon rumah berdering? Gitu. Kan nggak pernah kepakai lagi. Tapi kita masih bayar biaya bulanan gitu. Cuman gara-gara merasa aneh saja kalau ada rumah nggak punya telepon rumah. Padahal itu udah nggak kepakai sama sekali telepon rumah. Kita tidak pernah bawa denah lagi, tidak pernah bertanya mau kemana, kita tinggal lihat Gmaps atau Waze. Nah, itu semua berubah semua. Pertanyaannya, apakah ada yang berubah di kantor kita, di unit kita? Satu, sebutkan gitu. Kayaknya nggak ada deh. Gitu. Dan ini kan paradoks betul ya. Hidup kita berubah, di luar berubah, tapi di unit di kantor kita nggak ada yang berubah. Nah, kita harus mengadopsi itu kalau kita ingin survive. Gitu. Nah, setelah diadopsi apa? Kita harus beradaptasi. Beradaptasi dengan teknologi itu. Jadi kita harus bisa menggunakannya. Nah, dengan itulah kemudian akan terjadi transaction and change. Ada perubahan-perubahan di sana. Nah, kalau kita tidak mau, ya sudah. Gitu ya.
ada pepatah mengatakan I love you, but I don't need you. Jadi Anda akan tersingkir. Karena apa? Karena itu dimungkinkan dengan sistem manajemen ASN yang sekarang. Gitu. Kalau tidak bekerja dalam 2 tahun ya dievaluasi. Dan PPK ini dengan sistem PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu mudah sekali kita mencari talent dan memberhentikan yang tidak memiliki kompetensi atau tidak punya kinerja. Nah, jadi Anda akan tersingkir. Karena apa? Karena itu dimungkinkan dengan sistem manajemen ASN yang sekarang. Gitu. Kalau tidak bekerja dalam 2 tahun ya dievaluasi. Dan PPK ini dengan sistem PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu mudah sekali kita mencari talent dan memberhentikan yang tidak memiliki kompetensi atau tidak punya kinerja. Nah, jadi itu yang akan terjadi. Struktur akan hilang. Brain. Wah, nanti akan kemana-mana tuh. Nanti akan kemana-mana seperti itu. Orang lebih suka sekarang ini yang setelah mereka WFH 1,5 tahun, Pak, bisa nggak kita WFH terus saja? Pekerjaan saya selesai. Ya. Bapak ngasih apapun, saya bisa selesaikan. Nah, kenapa? Karena mereka sekarang sudah punya double job, triple job. Apalagi yang anak-anak komputer itu. Anak-anak komputer itu dia dikasih tugas kerjain subroutine atau aplikasi, selesai, dia ngerjain yang lain lagi. Gitu. Ini lebih menguntungkan untuk mereka. Jadi struktur daripada birokrasi itu pasti akan berubah. Tidak akan seperti yang sekarang lagi. Mungkin hierarki itu akan hilang sama sekali, gitu, menjadi digital. Berapa banyak orang, berapa banyak menteri, berapa banyak kepala lembaga seperti saya yang masih ada rapim berkala, udah nggak ada lagi. Saya udah 4 tahun ini nggak pernah rapim ketemu muka, kok rapimnya selesai di cyber, di WhatsApp group, di Zoom dan lain-lain. Jadi perubahan-perubahan itu akan terjadi. Seberapa cepat kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu yang menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan survival kita di masa depan. Oke, saya nggak tahu mana yang harus PNS gitu ya, karena sekarang ini kayaknya semua jabatan bisa untuk P3K. Semuanya bisa, dan tahun depan kita mungkin tidak akan merekrut PNS, tahun depan hanya P3K saja. Jadi kita sudah mulai shift gitu ya. Jadi PNS itu mungkin hanya sedikit saja. PNS itu jumlahnya mungkin 20% dari total birokrasi kita. Itu terjadi di semua negara gitu ya. Jadi hanya sedikit saja. Ya. P3K kita yang akan besar. Itu juga. Jadi jabatan fungsional itu nanti itu bukan PNS itu. Apalagi yang jabatan fungsional yang services. Jadi guru. Kenapa guru kok P3K? Karena kalau dia PNS, dia nggak ada di tempat nanti. Gitu. Pindah semua. Jadi kita punya mismatch selama 30 tahun yang tidak terselesaikan dengan pendekatan PNS itu. Kalau P3K dia nggak bisa minta pindah. Karena kontraknya ada di kelas itu. Gajinya bisa naik tanpa dia harus pindah. Kalau dia punya kompetensi yang meningkat, gajinya bisa naik tanpa harus jadi kepala sekolah. Ya. Itu sistem gaji, sistem kepangkatan yang baru juga akan berubah. Jadi kalau di Australia, di New Zealand malah heboh tuh. Di New Zealand itu 100% P3K, nggak ada PNS. Jadi comes and goes gitu. Di Australia juga sangat sedikit PNS. Nah, di kita mulai ke sana. Kita mulai mengikuti atau mencoba memodernisasikan pemerintah kita sehingga kita bisa efektif, talentnya bisa berkembang, kita punya competitiveness yang lebih baik. Nah, itu jadi manajemen ASN-nya akan berubah sangat drastis. Nah, Indonesia dari Sabang sampai Merauke berbeda. Bagaimana kita membuat ini suatu kebijakan nasional. Banyak yang mengira kalau daerah-daerah terpencil itu tidak mampu. Padahal kenyataannya tidak begitu. Tidak mau iya gitu. Saya mencoba mentraining orang di Kerom.
Kabupaten Kerom di Papua. Waktu itu saya masih deputi LKPP. Jadi Kerom itu tempat ketiga yang melaksanakan LPSI, yang punya LPSI. Dari Merauke, Jayapura, kota ketiganya Kerom. Kerom di tengah hutan. Di tengah hutan. Nggak ada internet. Nah, bupatinya waktu itu Pak Yusuf Ali bilang, Pak Bima, saya pengen dong seperti itu. Bapak punya internet nggak? Nanti saya pasang parabola. Jadi dia pasang parabola. Dan itu bisa. Gitu. Sekarang ini lebih mudah lagi. Bakti punya 5G transponder yang bisa yang portable. Itu saya udah lihat barangnya. Jadi itu akan sangat cepat sekali. Jadi palaparing juga pendekatannya nanti mungkin akan berubah, tidak secara fisik, tapi lebih kepada wireless. Gitu. Nah, kembali ke Kerom. Oke, kita install di sana. Ada internetnya. Nah, sekarang kan ada tugas administrasinya itu LPSC. Nggak bisa, jadi saya ajarin. Oke, seminggu bisa. Setelah tugas LPSC-nya bisa, apa yang harus saya lakukan? Penyedia barangnya. Bagaimana? Penyedia barangnya nggak bisa. Saya latih juga. Nah, ketika penyedia barang ini dilatih, yang datang ibu-ibu semua. Ibu-ibu keriting, dekil gitu ya. Jadi ya, on-off komputer itu nggak bisa. On-off komputer nggak bisa. Jadi saya mulai dengan bagaimana menyalakan komputer. Bagaimana menggunakan mouse. Jadi, coba klik ini. Dia, tidak bisa Bapak. Kok nggak bisa? Rupanya goyang terus tangannya, jadi kursornya goyang-goyang terus, ya nggak bisa. Terus saya pegang tangannya. Coba Mama, kalau dipanggil sana, kalau di Papua kan Mama. Coba Mama, sekarang klik. Bisa kan? Nah, jadi karena tangannya goyang-goyang terus, jadi kalau dia mau klik, dia tangan kirinya pegang tangan kanannya gitu. Supaya 2 minggu kemudian bisa. Orang out of the blue kayak gitu, bisa semua mereka. Sehingga mereka bisa menawarkan barang dagangannya melalui e-katalog dan e-prok untuk pemerintah Kabupaten Kerom. 2 minggu bisa. Jadi sebetulnya nggak bisa yang mananya gitu. Teknologinya bisa, orang-orangnya dilatih bisa, tinggal masalah kemauannya untuk berubah. Kalau tidak mau berubah, ya siapa yang bisa merubahnya gitu. Karena mindset ini kan siapa sih yang bisa merubah? Pertanyaan kan, apakah ada orang yang bisa merubah mindset saudara? Jawabannya, ada. Lalu kalau nggak ada, siapa yang bisa merubah mindset Anda? Saya sendiri. Nah, kan? Jadi itu kuncinya di situ. Bagaimana kita kemudian memiliki keinginan dan komitmen untuk melakukan perubahan secara cepat itu. Nah, mungkin kita tempatkan diri kita pada orang yang harus dilayani. Maukah kita dilayani seperti kita melayani orang yang sekarang ini? Kalau kita tidak mau, jangan lakukan itu. Anda layanilah orang itu seperti Anda ingin dilayani. Itu aja, kecil gitu aja. Seperti mungkin yang terakhir ceritanya Pak Oni. Di BKN itu ada 2 bank untuk payroll, BNI dan BRI. Ada tugasnya, ada satpamnya. Jadi kalau masuk ke bank BNI atau BRI di bawah BKN itu, satpamnya bukan pintu. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu gitu ya. Terus Bapak mau nabung, mau ngambil, mau narik, atau enggak, saya cuma mau ngeprint buku tabungan aja. Ini Pak, ada nomor urutnya, nanti tunggu sekarang nomor 3, Bapak nomor 5, silakan duduk dulu. Begitu nomor 5, silakan Pak, sudah ditunggu di counter. Setelah selesai, counter dia bilang, ada lagi Pak yang dapat kami bantu? Oh enggak, terima kasih. Nanti mau keluar, satpamnya juga nanya, sudah Pak, sudah semuanya, ada komplain nggak ada? Terima kasih Pak. Itu di bank BNI. Ambillah satpamnya. Terus saya tanya sama biro, itu satpam kita sama satpam BNI
performance-nya sama apa enggak, Pak? Bagusan mana? Bagusan Satpam PNI. Gajinya sama enggak? Sama, Pak. Bisa nggak Anda buat seperti itu? Diam aja dia. Kan ini di kantor yang sama, satunya Satpam PNS, satunya Satpam Bank, gajinya sama, performanya bisa beda. Apa yang membuatnya berbeda? Karena ada sistem yang memaksa dia untuk seperti itu. Nah, kita nggak punya sistem yang memaksa seperti itu. Jadi buatlah sistem yang memaksa seperti itu, bahwa kita harus melakukan seperti itu. Buat standar operating prosedurnya, buat referensinya, buat aturannya. Nah, itu yang mungkin perlu kita lakukan dengan cepat untuk bisa mengubah diri kita beradaptasi dengan sistem digital yang suka atau tidak suka, Anda mau atau tidak mau, Anda siap atau tidak siap, akan terjadi. Jadi pilihannya